Riza di Talkshow FPRW yang bekerja sama dengan Salsabila FM dengan tema Perjuangan para Nakes Puskesmas Kabupaten Sampang di tengah bencana COVID-19. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin Mbak Riza ya. Oke. Lanjut di sini untuk penanganan COVID ini selama Bapak dan Bapak Zahrudin sama Dokter Hilmi menangani COVID ini, ada nggak Pak kendala-kendala yang dialami atau dihadapi nakes dalam penanganan COVID ini Bapak? Baik, seperti yang diceritakan tadi bahwa COVID ini kan barang baru, ya, barang baru. Bahkan barang baru ini dijadikan sebuah penyakit yang apa tadi itu? Aib, ya, jelas ini ya. Yang pertama karena barang baru kita juga tidak begitu paham betul nih apa yang harus dilakukan, ya. Terus yang kedua karena aib, yang jelas penyakit ini, virus ini memerlukan pemikiran mental dan kerja keras bagaimana supaya masyarakat paham dan menerima apa yang kita lakukan. Kendala-kendalanya adalah di tenaga kesehatan aja nih, tidak berarti teman-teman kesehatan tuh percaya banget dengan adanya COVID ini, karena di internal kesehatan pun ketika kita bicara COVID, dia juga ada yang tidak percaya, gitu ya. Ketika tidak ada rasanya tidak percaya, kita juga akan sulit juga memberikan atau mengajak bagaimana kita harus melakukan pencegahan itu ya. Terus di sisi lain di kesehatan itu ketika kita melakukan tes, ya, bahwa kita kan harus paham ini, harus tahu nih, harus bisa memastikan bahwa tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, terutama di puskesmas, harus diyakini, harus dipastikan bahwa tenaga kesehatan memang sudah bebas dari COVID. Pada waktu kita melakukan yang namanya tes rapid, ya, tes rapid aja itu sulit banget kepada teman-teman gitu, takut gitu, takut reaktif atau takut positif kan gitu ya. Ya, itu kendala yang ada di tenaga kesehatan. Tapi setiap kali ada pasien yang masuk puskesmas jenengan, itu semuanya harus dites dulu ya Bapak? Kendala yang ada di masyarakat seperti tadi itu, yang untuk masyarakat sama, mereka juga tidak mau, bahkan kalau masyarakat lebih berat nih, lebih sulit ya untuk memastikan atau mengajak mereka paham atau menerima tindakan-tindakan dari medis, ya. Pakai masker aja dia sangat-sangat sulit nih. Padahal pakai masker ini salah satu cara yang paling efektif di puskesmas. Kalau kita wawancara tidak pakai masker, kita memang waktu di awal-awal itu sangat rentan banget. Makanya tenaga kesehatan itu waktu itu paling banyak yang terpapar seperti itu. Tentang rapid, sulit banget, sulit sekali pada waktu itu untuk melakukan rapid kepada masyarakat, sampai menggunakan kekuatan polsek dan rakyat menangkap untuk bisa dirapid. Gimana tuh Pak? Kan banyak yang nggak percaya kan? Nah, gimana caranya tuh tenaga kesehatan sendiri tuh meyakinkan masyarakat bahwa COVID ini sebenarnya benar-benar ada gitu? Gimana? Ya, memang tidak mudah sih, tidak mudah. Tetapi kita sebagai tenaga kesehatan, dokter ilmu ya, kita juga terus berupaya, karena di kesehatan bahwa COVID itu memang ada, orang kesehatan nih ya. Memang ada. Nah, untuk meyakinkan masyarakat bahwa COVID itu ada, ya banyak cara sih. Kita tetap sosialisasi, terus memberikan edukasi kepada mereka. Bahkan kita juga mengajak lintas sektor, mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat. Kenapa? Dengan tokoh agama itu mungkin bicaranya saya sama Dr. Hilmi tidak diterima oleh masyarakat, mungkin tokoh
agama itu yang bisa menyampaikan dan diterima seperti itu. Itu yang sementara ini dilakukan oleh teman-teman yang ada di puskesmas seperti itu. Ya. Mungkin dari Dokter Hilmi ada ini mau menambahkan mungkin inovasi dan langkah-langkahnya sendiri dari Yang pertama sih dari kendalanya dulu ya. Kami pada awal-awal itu memang terutama kendala itu masalah kepercayaan. Jadi memang itu yang susah untuk kita ini kan. Jadi percaya dulu, melakukan dan lain sebagainya. Lalu APD sebenarnya Mas waktu itu. Kita lihat bahwa sangat kurang sekali gitu, bahwa kalaupun ada itu mahal gitu kan. Dulu tuh kalaupun ada itu mahal, jadi seperti barang yang langka, barang mahal, barang mewah, padahal sebelum pandemi itu kita dengan sangat mudah sekali dapat. Ketika teman-teman itu butuh, pada saat butuh itu kendala seperti itu. Lalu pada saat itu memang kendalanya secara mental dan fisik itu sangat benar-benar berat sekali buat kami ya. Kalau sudah suruh pakai, teman-teman itu kalau suruh pakai hazmat dan lain sebagainya, kita tahu pada saat itu bulan puasa banyak yang tepar lah, meskipun tidak terpapar tepar gitu. Jadi ada yang batal, ada yang sampai dia harus maaf, jadi misalnya harus nahan untuk buang air kecil dan lain sebagainya. Itu menurut kami itu yang sampai pakai oksigen nih. Oksigen dan sebagainya. Jadi itu habis merujuk ke BLK, datanya harus oksigen dan lain sebagainya. Itu jadi memang kayak kesulitan di rapid aja susah, apalagi di swab. Itu di swab itu seperti seakan-akan kita mau dibawa kemana gitu. Jadi seakan udah kita disobro dan lain sebagainya. Padahal kita juga ada arti oke lah, ayo masyarakat kita jangan putus asa untuk mengedukasi, selalu mengingatkan dan lain sebagainya. Itu tetap kita lakukan sampai saat ini, bahwa itu penting sekali, bahwa kita bareng-bareng sama-sama saling jaga, minimal kita dibantu dengan itu. Insya Allah kita tetap kuat gitu loh. Sampai ada kan dulu kan yang nakes yang sampai harus disemangatin dari siapa, itu membuat kami itu merasa bahwa kita benar-benar ada di perjuangan yang kapan gitu loh selesainya gitu. Jadi tapi tetaplah, jadi jangan sampai tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Okay. Jangan lupa tetap Kepada sahabat Salsa yang mau bertanya, kami tunggu di 081331933191. Bisa telepon atau chat WA. kita langsung ke pertanyaan ini ya, sembari menunggu pertanyaan dari sahabat Salsa. Tadi saya sempat dengar Bapak bicara tentang vaksin, ya kan? Sebenarnya gimana masyarakat ini minatnya terhadap vaksin ini, Pak? Kan obatnya mungkin ya? Iya, kadang kan masyarakat memang ada yang mau, ada yang tidak mau divaksin. Itu gimana, Pak? Saya tuh soalnya ada nih tetangga nggak mau divaksin. Iya. Gimana, Pak? Ya, baik. Sebelum kita bicara vaksin, memang kita harus dipastikan ini, dipahamkan kepada masyarakat bahwa satu-satunya cara untuk mencegah atau menanggulangi COVID-19 ini yaitu ada dua ini ya, ada dua. Yang pertama, kita harus patuh dengan prokes, yang 5M-nya tadi. Iya. Kalau ini dipatuhi dengan baik oleh masyarakat, insya Allah penularan ini akan sangat kecil, ya, sangat kecil. Ini satu-satunya cara untuk mencegah atau menghadapi pandemi ini. Ya. Jadi harapan kami teman-teman atau masyarakat harus tetap patuh dengan prokes seperti itu ya. Yang kedua adalah sekarang kan ada program pemerintah yaitu vaksinasi. Jadi program pemerintah tentang vaksinasi ini memang keduanya adalah cara yang kedua ini memang harus dilaksanakan dan harus semua masyarakat yang umurnya di atas 18, kalau dulu sampai 59, sekarang sudah dilakukan
namanya lansia 60 ke atas. Ini harus benar-benar terlaksana. Harapannya adalah semua sasaran ini harus tervaksinasi. Bagaimana Pak dengan kendala vaksinasi ini? Memang kendalanya besar sih ya. Tidak semua orang mau, tidak Betul, semua Pak. orang paham dengan apa sih maksud dari vaksinasi. Vaksin. Iya. Bahwa vaksinasi ini salah satu cara selain dari prokes dalam melakukan pencegahan terhadap pandemi ini. Seperti itu. Berarti ini dalam melakukan pencegahan Pak ya, berarti bukan untuk mengobati ya. Bukan. Pencegahan. Nah, Kalau saya tambahkan aja, Iya. vaksinasi sebenarnya sesuatu yang lumrah ya, lumrah hanya saja karena memang kondisinya saat ini pandemi itu heboh, gitu. Heboh istilahnya ya. Hebohnya sebenarnya respon karena memang kita ketahui bahwa banyak berita-berita yang kurang atau tidak benar tentang terkait mulai dari COVID dari awal sampai dengan vaksinasi ini. Jadi memang perlu dipahami bahwa kita sendiri pernah vaksinasi loh gitu, imunisasi lah, ya kan? Imunisasi lengkap, mulai dari BCG dulu kita Iya. divaksin. Sebenarnya bukan ngobatin karena kita waktu itu tidak sakit gitu, hanya saja kita diberikan dalam arti ikhtiar untuk diberikan proteksi supaya apa nanti ketika nih ketemu sama virus atau misalkan nanti ketemu sama penyakit tertentu terutama virus atau bakteri itu kita kenal gitu, tubuh kita kenal Sudah siap ya. sudah siap punya sel memori untuk kenal. Jadi kita diperkenalkan dulu dalam arti divaksinasi atau diimunisasi itu seperti itu. Jadi memang misalkan imunisasi tentang BCG itu untuk TBC kan tidak semua juga, hanya saja pada saat ini juga perlu diketahui oleh apa pendengar Salsa bilang bahwa TBC juga masih tinggi loh gitu loh. Tapi kita juga harus memproteksi mulai dari balita ini untuk diberikan imunisasi BCG. Jangan lupa bahwa kita juga sayangkan bahwa vaksin itu jangan dibawa nanti divaksin apa ya, vaksin COVID belum ada. Jadi belum ada untuk vaksin untuk di bawah 18 tahun untuk sampai saat ini. Hanya saja ayo kita yang 18 tahun sampai dengan lansia kita vaksinasi juga kita untuk memproteksi yang di bawah 18 tahun. Sehingga apa? Kita berharap bahwa dengan adanya vaksinasi ini juga sebagai ikhtiar kita untuk ketika misalkan nanti apa ya sudah ditakdirkan terpapar lah, jangan sampai parah, mengurangi tingkat keparahan karena sel memori kita sudah kenal nih virus COVID yang masuk ini apa, sehingga antibodi kita ini lebih siap untuk menghadapi paparan dari virus COVID-19. Oke, sampai saat ini masyarakat ini yang peminat atau lebih banyak mana antara masyarakat yang mau divaksin dan tidak mau divaksin gitu Pak, khususnya di Kabupaten Sampang. Iya, baik. Kalau bicara lebih banyak mana, kalau melihat dari data ya kita masih berkisaran di bawah 50% ya. Oh, berarti lebih sedikit peminat ya Pak. Oh. Tapi pemerintah sudah membagi periode nih. Periode pertama itu nakes. Kalau nakes jelas sasarannya ya berapa orang, jelas ini kalau nakes. Dan itu harus karena memang dia orang yang paling potensial, sangat rentan untuk tertular oleh COVID. Maka pemerintah mendahulukan nakes. Yang kedua pelayanan publik. Pelayanan publik ini kalau dilihat dari data itu masih berkisaran di bawah 50% gitu ya. Harapannya memang ya 80, 90 kan harus gitu. Bahkan sampai 100 semua 100. harus tervaksin kan begitu. Iya. Jadi kalau bahasa lebih banyak jelas dari data lebih banyak yang tidak mau ya. Untuk masalah tempat lokasi ada nggak Pak kendala yang membuat Bapak kesulitan mengenai dengan lokasi atau tempat untuk memvaksin gitu Pak? Ya. Kami dari Puskesmas Kedungdung di dalam melakukan vaksinasi ini jelas punya tanggung jawab. Konsepnya, prinsipnya adalah bagaimana wilayah, terutama ya wilayah kami di Puskesmas Kedungdung ini, masyarakat di atas 18 tahun itu harus tervaksin.
semua ini tujuan atau target seperti itu. Cuma tidak mudah ya. Banyak hal yang harus kita lakukan. Ya. Kita harus mapping ini, harus mapping. Yang publik, guru ada berapa nih? Ya. Terus ASN ada berapa? Terus apa namanya? Pelayanan-pelayanan yang lain ada berapa? Kita harus tahu nih, harus tahu jumlah mereka sehingga kita bisa menyiapkan semuanya, vaksinnya berapa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga di Puskesmas Kedundung sudah melakukan terobosan-terobosan dalam artian karena kita sudah melihat sampai di mana sih peminatnya masyarakat sehingga kita punya inisiatif. Seperti kemarin kami melakukan konsep masuk ke pondok ya. Masuk ke pondok. Di pondok ini kan sudah jelas nih sasarannya ya. Ada berapa santri yang di atas 18 tahun. Karena di pesantren itu memang sudah terdata ya Pak, santrinya ada berapa? Iya, kami juga mendata. Kita mau masuk ke pondok, ke Pak Kiai untuk melakukan. Ternyata alhamdulillah pondok itu menerima, welcome banget kepada kami sehingga kita siap untuk melakukan itu. Berarti pada waktu itu santri tervaksin semua Pak di pesantren itu? Untuk santri yang kami lakukan kemarin itu dilakukan di pondok, salah satu pondok di Kecamatan Kedung yang Pondok Gedangan itu ya di atas 18 tahun itu ke atas sudah divaksinasi. Tujuan kami adalah kita memberikan layanan kepada mereka bahwa di pondok ini sangat rentan karena ada ustadz yang memang kontak sama santri-santri. Itu yang pertama. Yang kedua, sekaligus kami melakukan kampanye dan sosialisasi kepada mereka bahwa vaksin ini memang dibutuhkan. Nah, jadi melalui pondok ini sasarannya jelas, juga kita sosialisasi. Yang ketiga, keuntungannya adalah ketika pondok sudah tervaksin, mau menerima vaksin, kita secara otomatis secara pekerjaan sosialisasi sangat ringan lah. Sangat ringan. Kalau sudah melihat pondok divaksin, ya masyarakat pasti pasti menerima juga vaksin. Yang harapan dari kami. Karena sudah ada bukti ya Bapak. Iya, mungkin nanti ada solusi-solusi lain nih bagaimana supaya target tadi tercapai seperti itu ya. Dan iya. tentunya vaksin itu halal. Halal, aman. Oke. Bahkan kami itu melakukan ketika vaksin itu membuat suasana waktu vaksin itu enak. Kita buat banner yang bagus, kita tata, desain. Karena sekarang era selfie ya. Habis divaksin selfie, selfie dulu. Setelah divaksin, saya sudah divaksin. Itu sebuah sebuah upaya bagaimana orang tidak takut dengan dan vaksin. percaya. Ya, okay. Oke. Mungkin itu yang kita lakukan ya sementara seperti itu. Apakah Dinkes sendiri memiliki target capaian Pak dalam memberikan vaksin ini? Iya pastinya punya target ya. Targetnya adalah semua sasaran harus tervaksin dalam kurun waktu sekian bulan atau tahun harus tervaksin semua ini ya. Oke. Itu dalam kurun waktu sekian mungkin bisa dijelaskan Pak? Iya. Ini mungkin saya tambahkan vaksinasi COVID-19 ini ibarat lari itu lari maraton. Jadi kita nggak bisa lari sprint gitu kan, karena memang kita juga lihat bahwa sasarannya sangat besar sekali, sasarannya sangat besar, jumlahnya banyak, beragam seperti itu, dan memang kebutuhan vaksin itu sendiri itu besar. Jadi memang bahan baku, baik itu bahan baku maupun ketersediaan juga kita harus melihat dari situ bahwa produksinya harus banyak sekali. Jadi memang ini seperti lomba maraton, mungkin bisa berbulan-bulan, bisa juga tahunan dan lain sebagainya. Hanya saja memang kita harapkan bahwa vaksinasi ini berjalan dengan lancar, bisa diikuti, diminati secara baik. Kami terus berusaha untuk memperbaiki kualitas pelayanan, baik itu pelayanan di vaksinasi itu sendiri maupun pelayanan di kesehatan itu sendiri. Harapan kita memang sama lah, bahwa kita bisa keluar atau mengakhiri
insya Allah bisa mengakhiri pandemi ini dengan baik, tidak banyak yang tidak banyak yang terpapar, tidak banyak juga yang saudara-saudara kita tidak banyak juga yang harus menderita dengan penyakit COVID ini. Iya. Itu kita harapnya seperti itu. Dan layanan, terutama ya layanan publik itu segera dibuka. Dalam arti anak-anak yang sekolah itu juga sudah bosan lihat daring dan lain sebagainya. Saya rasa seperti itu. Kita break dulu nggih, Pak. Sahabat Salsa, kita istirahat dulu sebentar sambil mendengarkan lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Tetap stay tune di 94,1